Halo, salam buat kita semua. Selamat hari Minggu Okuli tanggal 12 Maret 2023 dengan topik mingguan menyembah Tuhan dengan segenap hati yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita telah membaca bagaimana Mazmur ini dituliskan, dan Charles Spurgeon yang adalah seorang pengkhotbah di abad 19 menyebut ini sebagai Mazmur lonceng gereja, di mana Mazmur ini mengarahkan jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengajak jemaat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam rumahnya yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegagalan bangsa Israel memahami apa yang dikehendaki Tuhan, di mana Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir untuk menyembah Dia. Perjalanan 40 tahun adalah cara Tuhan untuk memurnikan bangsa itu, di mana sesungguhnya mereka dapat menyelesaikan perjalanan dalam 40 hari saja. Tetapi karena kedegilan hati mereka, kekeras kepalaan mereka akhirnya berputar-putar di padang gurun guna untuk memurnikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan melalui keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang telah nyatakan melalui Musa. Tetapi tetap saja mereka gagal memahami bahwa Tuhan Allah sajalah yang layak untuk disembah. Melalui Mazmur ini, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk mengingat kembali bahwa mereka jangan seperti nenek moyang mereka yang memberontak kepada Tuhan di Masa dan Meriba, di mana mereka sampai pada titik di mana mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka dengan kemarahan, dengan kesalahan mereka menginginkan kematian dan menganggap Tuhan menginginkan kematian mereka dengan membawa mereka ke padang gurun hanya karena persoalan perut yang sejengkal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegagalan mereka itu membawa mereka akhirnya tidak layak masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan, dan pada akhirnya keturunan selanjutnya lah yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di sini juga mengarahkan bangsa itu, mengajak bangsa itu untuk memahami apa sebenarnya yang menjadikan keinginan Tuhan untuk bangsa itu. Begitu pula kepada kita pada saat ini. Yang pertama yang ingin kita lihat adalah bagaimana sikap kita menyembah Tuhan. Ibadah sesungguhnya adalah kerinduan Tuhan dan kerinduan manusia. Sesungguhnya manusialah yang membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Manusialah yang membutuhkan Tuhan dalam hidup, bukan Tuhan yang membutuhkan manusia. Dalam arti seperti apa yang Yesus katakan, di mana ketika ia memasuki kota Yerusalem banyak orang memuji-muji Allah, bersorak-sorai. Tetapi ketika orang Farisi menegur Yesus, Yesus berkata, jika mereka diam, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Dalam arti bahwa ternyata memuji Tuhan tidak hanya manusia saja dapat memuji Tuhan, alam semesta pun dapat memuji Tuhan. Bagaimana sikap orang percaya memuji Tuhan dapat kita lihat dari teks ini adalah dengan cara bersukacita, datang dengan penuh sukacita ke hadirat Tuhan. Kita dapat melihat dalam ayat 1 dan ayat 2. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Allah sendirilah yang mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya. Allah mengetahui bahwa kita ini membutuhkan Dia, sehingga Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk melayakkan kita datang ke hadirat-Nya. Kita menyembah kepada Tuhan itu harus dengan hati yang bersukacita, karena Dia adalah Bapa dan Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua, datang dalam
sikap hormat dan kerendahan hati. Nah, inilah yang perlu kita lihat, bahwa ibadah Israel itu, pada orang Yahudi itu pada umumnya itu terkenal dengan ibadah yang cukup tenang, ibadah yang penuh dengan hikmat, dan tidak selalu harus hiruk pikuk. Bukan berarti bahwa ibadah yang menggunakan alat musik yang luar biasa gegap gempita itu salah, tetapi datanglah dengan rasa hormat dan rendah hati di hadapan Tuhan, bukan dengan tinggi hati dan dengan penampilan yang tidak baik dan tidak hormat di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan kita memuji Tuhan itu harus tercermin dari dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, memuji Allah dengan suara yang merdu yang terpancar dari dalam hati. Dan bagaimana jika tidak bisa bersuara? Dalam arti, bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bernyanyi? Bagaimana dengan umat Tuhan yang tidak bisa mengeluarkan suaranya? Apakah dia tidak memuji Tuhan? Tidak, bukan seperti itu. Tetapi suara yang merdu itu adalah suara yang lahir dari dalam hati yang tulus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir disebutkan bahwa memuji Tuhan di dalam kumpulannya yang kudus, kumpulan orang-orang percaya yang tidak hanya percaya secara Kristen, tetapi betul-betul bersatu, memiliki kesatuan hati di dalam Yesus Kristus, memiliki cinta kasih yang di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Maka di sini disebutkan yang pertama, karena Dia adalah Allah yang besar, dalam ayat yang ketiga, Allah yang berdaulat, seorang raja yang luar biasa, memiliki kuasa, dan kita ini adalah kepunyaannya. Selanjutnya, yang kedua adalah karena Dia Allah kita. Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menjadi juru selamat kita. Kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi karena kita kepunyaannya, kita ditebus dengan darah Yesus Kristus, dan kita beroleh kelayakan untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, dengan apa yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Allah, selaku orang yang percaya di hadapan Tuhan. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kita terlebih dahulu harus merasakan, harus mengalami kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bisa, bahkan tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan, tidak pernah merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, tidak pernah mengalaminya, maka kita tidak akan bisa dengan tulus memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua disebutkan bahwa janganlah iman kita itu seperti bangsa Israel yang di Masa dan di Meriba. Mari jangan keraskan hatimu pada panggilan dan seruan Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya. Jangan katakan aku tidak layak masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena sesungguhnya gereja adalah orang-orang yang terpanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Maka dari itu, orang-orang yang di dalam gereja itu bukan orang-orang yang suci kudus, yang tidak bercacat bercela, tetapi orang-orang yang di dalam gereja itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bercacat, orang-orang yang tidak layak, tetapi dipanggil dan dilayakkan masuk ke dalam terangnya.
Maka dari itu juga setelah kita merasakan penyertaan dan lawatan Tuhan, setelah kita menerima terang kemuliaan Tuhan dalam Yesus Kristus, mari sembahlah Dia dalam kehormatan dan kerendahan hati, di dalam kekudusannya yang kudus, di dalam ketulusan kita memuji memuliakan namanya yang timbul dari dasar hati kita, dari dalam hati kita yang terdalam, dan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati mencintai Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, seperti apa yang telah dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 20-26, di mana kita dituntun bahwa orang-orang percaya harus menyembah Dia bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tetapi dimanapun kita berada, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dalam setiap totalitas kehidupan kita. Maka dari itu, apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kita dalam menghadapi kehidupan ini, mari sampaikan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran bahwa kita ini telah dilayakkan untuk menerima undangan Tuhan, undangan kasih karunia-Nya. Mari terima dan rasakan betapa indahnya persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu Okuli untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.